Metuh babenteng jalan te, nampeleng awi pusok menyawung ewen Haji Pente. Di tengah jalan mereka ditiup oleh angin pucuk menyawung atau angin apa ya? Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam channel Ada Satu Kisah. Pagi ini saya akan melanjutkan cerita tentang Antang Taoy atau Angkes dan Tangman. Dalam episode pertama telah dibacakan Antang Taoy waktu menajak Antang, ternyata yang datang Tangguh Dare. Tangguh Dare itu ya seperti ini, ada contohnya. Tangguh Dare. Tangguh Dare ini saya dapat di Buntut Bali di tempat Minaderi, anak Basir Gaman di Buntut Bali. Bagus ya. Ini dari bambu yang sudah diumi, sudah diperhalus. Kemudian motifnya ini motif-motif Dayak. Ini juga ada aksesorisnya, ya. Didominasi oleh warna merah. Nah, bagaimana cerita Tangguh Dare itu? Saya bacakan ya. Tersebutlah di sebuah kampung desa atau Lewu, yaitu di Lewu Uju, hiduplah satu keluarga kaya terpandang. Keluarga ini memiliki seorang gadis dara, Tapih namanya. Tidak tahu kenapa namanya Tapih, mungkin waktu itu yang namanya kain tenun atau kain batik itu sangat populer sehingga menjadi inspirasi membuat nama Tapih. Anak gadis ini dijaga dan dirawat oleh 2 orang jipen. Jipen itu ya dayang-dayang ya. Sebagai anak pingitan disebut sebagai bawi kuwu, maksudnya gadis pingitan. Dilarang keluar rumah. Segala keperluannya dilayani oleh dayang jipen tadi. Jadilah Tapih sebagai gadis terkurung dalam kamar pingitan atau lawang kuwu. Jadi kamarnya itu disebut dengan lawang kuwu. Kulitnya putih kuning bersih, wajahnya berseri-seri, jari jemarinya halus, kukunya bersih dan menambah kecantikannya. Orang tua dan keluarganya pergi ke ladang. Tapih tetap di rumah. Di dalam lawang kuwu ditemani dan dilayani bermain-main bersama kedua dayangnya. Suatu hari menjelang tengah hari, udara panas bukan main. Badan Tapih berkeringat. Kemudian ia mengajak dayangnya untuk turun mandi ke tepian sungai. Maksudnya sambil bermain-main, bergembira dan berenang di dalam air. Ujar dayang, jangan Tempu. Tempu itu adalah panggilan untuk Tuan Putri ya. Kita dilarang turun ke sungai. Nanti kami saja yang mengambil air dari sungai, supaya Tuan Putri bisa mandi sepuas hati di rumah. Tidak, kata Tapih. Tidak apa-apa, sebentar saja. Maka turunlah mereka bertiga menuju sungai di tempat batang tepian. Mereka berjalan bertiga beriringan, Tapih di tengah. Untuk berlindung dari sinar matahari, ketiganya memakai pelindung kepala Tangguh Dare yang saya tunjukkan tadi. Tangguh milik kedua dayang hanyalah Tangguh Dare biasa, tetapi tangguh milik Tapih sangat indah. Dianyam dari daun pandan kering rais kajang, dilapisi anyaman helai batang bambu lamiang yang dibelah dan diraut rapi. Dibuat berwarna indah, dihiasi manik-manik dan helaian rambut Tapih sendiri pada 4 sisi serta puncaknya ditambah lagi dengan sisa rambut tadi ya, untuk menambah kecantikan Tangguh Dare itu. Tiba-tiba datanglah angin yang tidak diundang, angin puting beliung yang berputar-putar atau pusuk menyawung, kata orang di sana. Kedua dayang tadi sibuk menahan dan memegang tangguhnya, tapi sibuk juga menahan kainnya yang ditiup angin nakal. Lupa menahan dan memegang kuat-kuat Tangguh Darenya. Kemudian terlepas diterbangkan angin. Tapih berteriak minta tolong kepada kedua dayangnya untuk mengambilnya. Tapi bagaimana lagi?
Tanggui dare itu telah terbawa angin, makin lama makin tinggi, semakin jauh semakin kecil. Akhirnya hilang dari pandangan mata. Tapi sedih sekali, hampir sebulan ia memikirkan nasib Tanggui dare miliknya itu. Kemana harus bertanya? Kemana menyusulnya? Ada rencananya untuk meminta tolong kepada ayahnya untuk mencarikan Tanggui dare itu. Suatu hari, Tapih dan dayangnya biasa berkumpul dalam rumah sambil membicarakan bagaimana mendapatkan kembali Tanggui dare yang hilang. Kedua jipennya ikut bersedih tetapi tidak tahu hendak berbuat apa. Entah gerak hati dari mana, tiba-tiba jipen, seorang dayang-dayang, keluar dari lawang kuwu dan berjalan mendekati balai. Balai itu ada tempat pesanggerahan. Kalau ada tamu-tamu yang kemalaman, biasanya menginap di situ. Lama matanya tidak berkedip melihat ada Tanggui dare digantung di balai itu. Tetapi orangnya tidak ada. Bergegas dia pulang dan melapor kepada Tapih di kamarnya lawang kuwu tentang dia melihat ada Tanggui dare mirip yang diterbangkan angin itu. Wajah Tapih yang sedih murung tiba-tiba bergembira mendengar cerita dan berita itu. Tapi bagaimana cara mengambilnya? Tidak tertahankan lagi keinginan Tapih untuk memastikan bahwa Tanggui dare itu memang benar miliknya yang diterbangkan angin. Kedua jipen dayangnya tidak berani mengambilnya karena orangnya belum datang. Ujar dayang, "Sabar Tuan Putri, kita tunggu saja." Namun diam-diam Tapih menyuruh anak-anak untuk mengambil Tanggui dare itu. Anak-anak yang tidak mengerti apa-apa langsung naik balai pesanggerahan tanpa permisi lagi mengambil Tanggui dare itu. Rupanya Antang Tawai baru datang dan melihat anak kecil mengambil Tanggui itu. Hampir saja Antang Tawai berteriak melarangnya. Tapi kemudian dia berpikir, biar tahu kemana ia membawa Tanggui dare itu. Ternyata anak itu membawanya ke sebuah rumah besar. Dan tingginya rumah itu serta sangat bagus. Rumah orang kaya ya. Setelah disusulnya ke rumah itu, diintipnya, rupanya diserahkannya kepada Tapih. Terkesiap Antang Tawai melihat gadis cantik itu, mirip seperti yang pernah datang dalam mimpinya. Kemudian ia menampakkan diri dan bertanya kepada anak itu, "Kenapa mengambil Tanggui ini tanpa izin?" Anak itu menunjuk ke arah Tapih. Maksudnya dia disuruh oleh Tapih. Tapih kemudian tersipu malu. "Ya Tuan Muda, sayalah yang menyuruhnya. Maksud saya hanya ingin memastikan apakah Tanggui dare itu milik saya yang dahulu hilang diterbangkan angin." Ujar Antang Tawai, "Tuan Putri, nama saya Antang Tawai. Panggil saja saya Antang. Sebaiknya kalau mengambil sesuatu barang harus seizin saya yang punya." Tapi makin terpojok. Namun demikian, ia balas memperkenalkan diri juga. Ujarnya, "Nama saya Tapi. Maaf beribu maaf atas kelancangan saya. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Ingin segera tahu apakah Tanggui dare itu benar milik saya yang hilang." Kemudian suasana menjadi tegang. Begitu ceritanya. Tapi saya bacakan sedikit apa yang telah ditulis oleh Bapak Damang Sahari Andung ini dalam bahasa Dayak. Maaf, saya bacakan dalam bahasa Dayak lagi ya. "Sinde anda huran, anda paham balasu. Pandang taluh giri-giri," artinya panas sekali. "Itah mohon mandoe jipen." Kita turun mandi jipen. "Lalau balasut taluto. Tapi bawiku hong lebu uju. Kuan tapi hong lebu uju. Hai tempo," ini hai Tuan Putri, "kuan jipen ewen sama menyingkap Tanggui dare mohon." Lalu mereka sama membawa Tanggui dare turun. "Metoh babenteng jalan te, nampeleng awi pusok menyawung ewen haji pente." Di tengah jalan mereka ditiup oleh angin pucuk menyawung atau angin angin deras ya. "Kileh jipen ewen due minggat mimbing Tanggui." Jipen berdua ini memegang Tangguinya sendiri, tapi tidak sempat. Palus menarik Tanggui te namput pusuk menyawung. Terus terbanglah menari-nari
Tanggul itu dibawa oleh Pusuk Menyawung. Bawa-bawai dua nakangku Jipen. Lalu berteriaklah si Tapi minta diambilkan tanggul itu. Kira pinita tempo kuan Jipen te. Iya kan nih, bagaimana caranya? Ini sudah jauh. Gantung mahi gantung, tinggi makin tinggi sampai lilap sampai hilang bara mata newen dari pandangan. Ceh Jipen, sayang tangguiku. Aku buki-buki. Saya juga sangat hati-hati, haga-haga angatku dengar. Kilen au ita dengar tempo. Kuan Jipen jadi nihau yete. Gimana caranya kalau sudah hilang? Hapa naikku tuh. Pakai punya saya saja, kata Jipen. Ceh, saya magun kutak-kutak kebuat. Sambil menggerutu si Tapi. Limbah mando ite ewen haluli tame lawang kubu. Jadi setelah selesai mandi mereka kembali lagi ke lawang kubu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian melihat ada orang yang menggantung tanggul dare di balai dan diambil oleh anak-anak suruhan Tapi. Kemudian bertemulah Antang Tawi dengan Tapi. Demikian ceritanya sampai akhirnya bertemulah Antang Tawi dengan Tapi. Tapi itu gadis cerita. Inilah awal cerita perjodohan yang nanti berlanjut dengan berbagai peristiwa. Demikian, nanti akan kita sambung lagi, tapi jangan lupa subscribe ya, like, dan serta deskripsi, serta tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan cerita ini bisa bersambung lagi dan lebih ramai lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.